terkait dengan materi baru yaitu himpunan. Dan kita akan bahas himpunan. Jadi himpunan ini di SMA kalian sudah dapat ya, kalau nggak salah di kelas 2 waktu itu. Jadi ini hanya mengulang masa lalu, mungkin di SMP pun juga sudah dapat. Jadi maaf Pak, suaranya agak suaranya nggak bisa. Iya, ada gangguan di suara Bapak. Iya. Oke, bisa diterima? Bisa, tapi masih agak bising, ada gangguan kayak earphone Bapak. Pasti nggak usah pakai ini, headphone. Oke, jadi pada malam ini kita akan bicarakan terkait dengan himpunan ya. Barangkali kalian sudah pernah belajar terkait dengan himpunan. Yang pertama, himpunan ini bisa dipakai ketika kalian penyusunan database. Di penyusunan database ini bisa kalian susun. Kan database itu terdiri dari beberapa tabel. Kemudian tabel ini akan beberapa daripada record ya, dan record terdiri dari beberapa field. Jadi himpunan kalau dalam dunia teknologi informasi atau sistem informasi adalah diibaratkan adalah sebuah database. Nah, dari definisi adalah himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Tipenya adalah berbeda. Contoh yang ada di sini adalah himpunan mahasiswa sistem informasi 2B. Jadi anggotanya adalah nama-nama mahasiswa. Lah masing-masing nama itu pasti berbeda. Nah, maka kata kuncinya di sini adalah himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi kalian bisa temukan bahwa apabila ada kumpulan objek yang berbeda, berarti itu dinamakan himpunan. Objek di dalam himpunan bisa disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Jadi di dalam himpunan itu ada bisa juga sebuah elemen atau unsur atau anggota. Sebagai contoh tadi ini himpunan mahasiswa sistem informasi 2B itu adalah anggotanya mahasiswa. Dan tiap mahasiswa itu berbeda satu dengan lain. Minimal namanya berbeda ya. Kemudian penyajian himpunan nanti ada 4 ya. Yang pertama yang disebut dengan enumerasi, yaitu mencacah semua anggota himpunan ke dalam kurung kurawal. Contoh kasus tadi, himpunan mahasiswa sistem informasi 2B. Jadi apabila anggotanya ada 30, berarti 30 itu semua akan disebut di dalam kurung kurawal. Ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi disebutkan semua. Nah, ini akan menjadi tidak efektif karena harus mencacah satu persatu. Ya, di contoh ada beberapa contohnya. Misalkan saya contohkan satu adalah himpunan 4 bilangan asli yang pertama. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Itu penyajian pertama ini adalah mencacah atau merinci semua anggota di dalam kurung kurawal.
Nanti materinya di materi yang saya sampaikan sudah ada, kalian bisa baca aja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah simbol-simbol baku, bahwa disepakati ya bahwa yang pertama P itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Ya, N itu adalah himpunan bilangan alami atau asli. Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian Q itulah himpunan bilangan rasional. Ya. Kemudian R itu himpunan bilangan real. Ya. Dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Kita tahu di matematika 2 ada di sana adalah himpunan real ya. Real itu adalah himpunan yang mengandung koma atau pecahan, itu real gitu ya. Kalau himpunan bilangan rasional adalah bilangan real yang terhenti atau terulang. Misalkan 1/3. 1/3 berarti 0,3333, berarti berhenti di 3. Kalau himpunan kompleks adalah himpunan irasional ya. Jadi yang tidak berhenti dan tidak berulang juga. Jadi kalau di matematika 2 kalian mungkin diajarkan bilangan real itu terdiri dari 2, yaitu bilangan rasional dan irasional gitu ya. Bilangan kompleks sama dengan bilangan irasional. Itu adalah simbol-simbol baku ya. Jadi yang bisa biasanya yang dipakai adalah himpunan bilangan positif, bilangan asli, dan bilangan bulat yang familiar dipakai. Yang tadi adalah metode untuk penyampaian daripada himpunan. Yang pertama adalah enumerasi, yang kedua adalah simbol-simbol baku. Kemudian yang ketiga, adalah notasi pembentuk himpunan. Ini ketika kita belajar di matematika 2 ya, di sana ada namanya pertidaksamaan atau pertaksamaan pada subbab himpunan penyelesaian. Bagaimana kita menyebutkan himpunan penyelesaian dalam dari suatu pertidaksamaan atau pertaksamaan, maka notasi pembentuk himpunan ini akan dipakai di sana. Ya. Dan notasinya adalah X, di mana X adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ya, contoh yang pertama, jika A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5, maka A adalah X, di mana X adalah anggota bilangan bulat positif, dan X adalah lebih kecil daripada 5. Maka ekivalen atau sama dengan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Di dalam ini notasi pembentuk himpunan ini saya contohkan. Kalau di dalam pertaksamaan ya, ini kita sedikit ke matematika 2 sebagai penyampaian matematika 2. Misalkan X kuadrat X ya, plus 2, plus 4. Misalkan
lebih kecil daripada 0. Maka misalnya ditanya himpunan penyelesaiannya, atau bisa disebut adalah HP, himpunan penyelesaian. Untuk X pangkat 2 ya, bukan X2 gitu ya, X pangkat 2. Maka kalau dijawab X pangkat 2 plus 4X plus 4 lebih kecil daripada 0. Maka yang langkah pertama kan adalah difaktorkan, berarti X plus 2 sini X plus 22. Atau biar rentang ya, kalau ini X plus 3, maka di sini adalah 6, di sini 5. 5. Langkah selanjutnya adalah pembentuk 0, berarti X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2, kemudian X plus 3 sama dengan 0, sedangkan X sama dengan min 3. Setelah ini adalah kita pakai garis bilangan. Kan kita punya garis bilangan seperti ini. Kemudian kasih lubangnya kosong. Sini kosong. Kenapa nih kosong lubangnya? Karena ini nggak ada sama dengannya. Cuma lebih kecil aja. Kalau lebih kecil sama dengan, maka ini lubangnya hitam atau penuh. Kemudian yang sebelah kiri lebih kecil, berarti ini min 3, titik min 3. Di sini titik min 2. Apakah diajarkan di matematika 2? Saya tanya dulu. Diajarkan, Pak. Diajarkan kan ya? Iya. Diajarkan, Pak, ya. Ya, jadi hampir mirip lah. Kemudian oke, himpunan penyelesaian. Lebih kecil berarti anggotanya di tengah. Berarti tengah ini nilai X gitu ya. Tengah ini nilai X. Nilai X-nya. Maka himpunan penyelesaiannya berarti P-nya sama dengan kurung buka X. Nah, berarti X-nya di tengah. Berarti min ini min 3 lebih besar X lebih besar, berarti lagi nih. X lebih kecil daripada min 2. Nah, itu adalah untuk himpunan tadi, himpunan yang dinyatakan oleh notasi pembentuk bilangan ya.
ada satu lagi formatnya, misalkan begini, kalau ada soalnya X pangkat 2 plus 5X plus 6 lebih besar, X lebih besar daripada 0, maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya, ya, pengerjaannya hampir sama, tapi penyelesaiannya beda. Ya, penyelesaiannya berarti kalau ini, sebentar, ini X pangkat 2 plus 5X plus 6 lebih besar daripada 0 gitu ya. Berarti penyelesaiannya ininya berarti ini tetap ininya tetap kosong. Tetap kosong. Ya. Di sini min 3. Di sini min 2. Tapi anggotanya atau nilai X-nya adalah di luar. Nilai X-nya di luar. X. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana X lebih kecil daripada min 3 atau X lebih besar daripada min 2. Jadi penulisan ini adalah sebagai tadi, adalah notasi pembentuk himpunan tadi. Ini dipakai ketika nanti pertaksamaan atau pertidaksamaan. Tadi sampai mana tadi? Sampai notasi pembentuk himpunan. Ya, jadi ini dipakai ketika kita di matematika 2 di subbab pertaksamaan untuk mencari himpunan penyelesaian. Yang keempat, ini barangkali kalian ingat juga ketika SMP itu ingat adalah biasanya kalau menggambar itu ingat ya. Itu pakai diagram Venn. Ya, diagram Venn ini terdiri dari yang pertama ada U atau S universal atau semesta. Kemudian A itu sebagai himpunan A dan B itu sebagai himpunan B. Nah, untuk diagram Venn itu terdiri dari satu lingkaran, kemudian ada lingkaran A dan lingkaran B. Yang pernah saya baca hanya ada 3 lingkaran di dalam satu kotak ini. Jadi misalkan A, B, C. Jadi saya belum menemui, kemudian belum baca ketika ada 4 lingkaran. Maksimal ada 3. Itu diagram Venn ya. Nanti diagram Venn ini akan ada 3 operasi yang familiar. Yang pertama adalah gabungan, yang kedua irisan, yang ketiga adalah komplement. Artinya gabungan itu menganut prinsip daripada atau, logiknya atau, kemudian
irisan itu memakai logiknya AND yang kemarin, kemudian NOT itu adalah komplement untuk daripada himpunan. Selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas. Misalkan contoh pertama adalah X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Maka anggota dari B ini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Berarti kalau kardinalitas itu dihitung jumlah anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka anggota daripada B-nya adalah 8. Penulisannya seperti inilah ya. NA atau seperti ini. Ya, berarti ini NB-nya adalah 8. Kemudian contoh yang kedua, T adalah beranggotakan kucing, A, Amir 10 paku. Maka jumlah anggota daripada T, maka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kemudian untuk yang contoh ketiga, ini sama, tetapi dia mempunyai anggotanya A itu 3. A. Maka tetap jumlah daripada kardinalitas atau jumlah daripada elemen himpunan A itu ada 3. Contoh kasus begini, ketika mahasiswa sistem informasi 2B ini namanya misalkan Andi ada 3. Ya, persis tuh Andi namanya. Tetap aja dihitung 3 karena itu berbeda orang ya, tapi namanya sama. Itu biasanya akan terjadi di beberapa kelas yang mungkin katakanlah namanya sama. Tetap aja dihitung adalah 3 begitu kira-kira gitu ya. Itu kardinalitas. Kemudian operasi himpunan tadi ya, yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan atau intersection ini tadi saya sudah sebutkan bahwa ini menganut logiknya N atau dan ya. Maka simbolnya seperti ini mirip huruf N ya. A N B, X di mana X anggota A dan X anggota B. Jadi ada katanya dan. Ya. Maka di dalam diagram Venn-nya ini irisan adalah yang di tengah ini. Yang ada warnanya ini. Nah, itu adalah anggota daripada irisan. Kita contohkan, misalkan contoh pertama A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 8. Maka ANB-nya atau A irisan B adalah 4 dan 10. Kenapa 4 dan 10? Karena 4 sama 10 di A itu ada 4, 10 dan di B itu ada 4, 10. Jadi dengan kata lain irisan adalah nilai A-nya itu ada, nilai B-nya ada. Maka disebut dengan irisan. Nah, misalkan A 3, 5, 9, B-nya min 2, 6, maka A irisan B nggak ada yang sama, maka himpunannya lah kosong. Karena nggak ada yang sama nih ya, antara A dan B. 3, 5, 9 dengan min 2, min 6. Jadi nggak ada yang sama nilainya. Maka A irisan B adalah kosong. Itu untuk intersection atau irisan. Untuk gabungan A gabung B simbolnya ini kan hampir mirip huruf U ya, ini atau.
Kalau tadi mah dan, and, ini atau ya. A atau A gabungan B, X di mana X anggota A, atau X anggota B. Ya. Jadi anggotanya adalah semua yang berwarna ini adalah A atau B. Hanya saja yang ada di arisan ini disebut satu kali. Misalkan gini. Ini 258, B-nya 7522. A gabungan B adalah 2575822. Nah, 5 ini kan sebenarnya adalah di A ada, di B juga ada. Maka ditulis satu saja. 25, bukan 2557, tapi cukup 2572822. Itu untuk gabungan. Ya, gabungan itu adalah yang tadi, yang ada anggota A dan anggota B jadi satu. Yang ketiga, komplement. Nah, ini menganut daripada not ya. Jadi yang bukan anggota A adalah X, di mana X anggota U atau anggota universal atau anggota semesta, dan X bukan anggota A. Artinya yang bukan anggota A adalah yang di luar A. Misalkan U-nya adalah 1, 2, 3, sampai 9, dan A-nya adalah 1, 3, 7, 9. Berarti yang bukan nilai 179 berarti 2, 4, 6, 8. Berarti 2, 4, 6, 8 ini adalah yang bukan anggota A. Nah, misalkan begini, misalkan N A absen, berarti jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Kalau ditanya apa kardinalitas daripada komplement daripada A. Itu untuk komplement. Kemudian misalkan kita latihan soal. Dari 1.200 mahasiswa IT atau sistem informasi terdapat dia akan menguasai Linux, Windows, kemudian Ubuntu, ya. Kemudian 227 menguasai Linux dan Windows, 307 menguasai Linux dan Ubuntu, 250 menguasai Windows dan Ubuntu, 222 menguasai ketiganya. Berapa orang yang tidak menguasai ketiganya? Artinya kalau nggak menguasai ketiganya berarti di luar lingkaran 3 tadi. Berapa yang hanya menguasai jenis satu sistem operasi? Kalau kita jawab, ini ya, kita sudah jabarkan dari NU sampai NA irisan B irisan C. Jadi A irisan B irisan C adalah di tengah. Kalian nanti cari nilai B, nilai C, nilai BC, kemudian X, Y, Z. Ya. Jadi nilai A, B, C, X, Y, Z ini di sini tetap udah ada ya. Jadi nilai A-nya 5, kemudian nilai B-nya 28, nilai C-nya 85. Dari mana? Dari 22/7 itu dari mana? Dari A irisan B dikurang dengan A irisan B irisan C. Kemudian 250 itu dari B irisan C dikurang dengan A N B N C. Yang terakhir A irisan C
dikurang dari A irisan B irisan C. Kemudian nilai X tadi, berarti A dikurang tambah daripada tadi A irisan B irisan C tambah C. Misalkan tadi ya nilai X tadi. Nilai X ini bunderan A ya dikurang A kurang 22 kurang C gitu. Nilai Z berarti dikurang nilai B nilai 222 dikurang 2 dengan C. Nilai Y itu adalah Y ini adalah B ya. B, nilai B dikurang dengan A dikurang 222 dikurang dengan B. Maka kita dapat tadi X, Z, Z. Ya, nilai X, Z, Z. Jadi, kemudian yang terakhir dijumlah. Ya, jadi seluruh yang ada di sini dijumlah yang ada di dalam. Berarti nilai 222 ditambah A, ditambah B, ditambah C, ditambah X, tambah Z, tambah Z. Ini adalah namanya A gabungan B gabungan C. Artinya yang ada di lingkaran A, B, C adalah penjumlahan daripada 2222 tambah A, tambah B, tambah C, tambah X, tambah Z, tambah Z. Oke, didapat 1190. Sedangkan nilai U apa Z, nilai U apa S itu 1200. Maka dikurang 1190. Maka 10 mahasiswa ini adalah yang tidak suka ketiganya. Artinya di luar lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C. Kemudian yang hanya satu jenis saja berarti nilai X ini nilai Y, nilai Z dijumlah menjadi 850 mahasiswa. Di slide berikutnya nanti kalian coba kerjakan di buku tugas, nggak usah dikumpulkan. Ya, ini mirip dengan contoh tadi, tapi nominalnya ini sedikit ya. Jadi sama berapa jumlah mahasiswanya berarti gabungan A, gabungan B, gabungan C. Berapa mahasiswa yang suka MOS saja berarti hanya nilai X saja yang ditanya. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan. Ya, nanti bisa ditanya ketika di WA Group ya. Nanti ini materinya akan saya kirim di WA Group. Nanti ada satu latihan, cuma ada satu latihan, nanti kalian kerjakan di buku tugasnya. Tidak usah dikumpulkan, kemungkinan nanti sebelum UTS kita, atau saat UTS kita akan kumpulkan. Waktu kita tinggal 1 menit 30 detik, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau nggak ada, barangkali nanti bisa didiskusikan di WA Group. Kita diskusikan di WA Group. Jangan lupa ketuanya untuk absen untuk malam ini ya. Oke Pak, baik. Nanti saya kirim di WA Group. Ya, kirim di WA Group ya. Farhan. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya ya.